Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas kusen ada buah duren. Masak cumi dicampur nasi. Untuk pada dosen yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Perkenalkan, kami dari Sistem Informasi 01 ingin mempresentasikan proposal proyek cloud computing kami untuk tugas UTS yang berjudul Rancang Bangun Website Pembelajaran Coding Dasar menggunakan Amazon Lifestyle. Kelompok kami terdiri dari dua anggota, yaitu rekan saya, Salsa Mutia Putri Fadila dengan NIM 0110121033 dan saya sendiri Salsa Bila Farasari dengan NIM 0110121027. Kami dari program studi Sistem Informasi kelas Kamis jam 3 sore. Selanjutnya adalah daftar isi atau hal-hal yang akan kami jelaskan nantinya dari proposal kami, yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan proyek, manfaat, rancangan arsitektur, serta estimasi biaya implementasi dan spesifikasi teknis. Kemudian adalah latar belakang. Pada latar belakang ini, perkembangan pemanfaatan teknologi internet saat ini tidak hanya digunakan dalam bidang bisnis saja yang memerlukan teknologi informasi berbasis internet, melainkan e-learning juga. E-learning ini adalah salah satu pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan yang dapat membantu memperdalam ilmu pengetahuan seseorang. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, maka dibangunlah suatu sistem informasi pembelajaran yang dapat diakses oleh semua orang. Kemudian bahasa pemrograman ini merupakan salah satu studi yang saat ini itu digemari kebanyakan orang. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih itu di bahasa pemrograman seperti PHP, Java, HTML, C++, dan lain-lain sangat dibutuhkan dalam dunia teknologi informasi. Kebutuhan akan teknologi informasi yang saat ini menyebabkan server yang digunakan dalam perancangan sebuah website beralih menggunakan cloud computing. Maka dengan ini, kami merancang dan mengimplementasikan sebuah website pembelajaran coding atau bahasa pemrograman dengan berbasiskan pada cloud computing dengan menggunakan provider Amazon Lifestyle. Dengan pemanfaatan teknologi ini dapat membantu dalam proses belajar mengenai coding dasar secara efisien dan efektif yang dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, serta di mana saja dengan syarat terhubung pada akses internet. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini kami terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara merancang e-learning dengan WordPress untuk pembelajaran coding dasar. Dan yang kedua, bagaimana membangun website e-learning berbasiskan WordPress dengan menggunakan Amazon Lifestyle. Dan yang terakhir, berapa estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membangun website e-learning berbasis WordPress di Amazon Lifestyle. Selanjutnya, ada 3 buah tujuan proyek kami, yaitu yang pertama, dapat merancang website e-learning dengan menggunakan WordPress untuk kebutuhan pembelajaran coding dasar. Yang kedua, mampu mengimplementasikan e-learning dalam provider Amazon Web Service, yaitu menggunakan service Amazon Lifestyle. Yang ketiga, untuk mengetahui estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membangun website e-learning dengan Amazon Lifestyle. Manfaat dari proyek kami yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana proses implementasi website e-learning coding dasar di provider AWS. Mengetahui arsitektur apa saja yang dibutuhkan untuk membangun website e-learning di Amazon Lifestyle. Mengetahui estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun website e-learning di Amazon Lifestyle. Dan website e-learning yang sudah dibangun dapat digunakan untuk mempelajari dan memahami materi terkait dengan coding dasar. Rancangan berikutnya adalah rancangan arsitektur. AWS Management Console itu menyediakan salah satu service atau layanan yaitu Amazon Lifestyle, di mana Amazon Lifestyle ini menyediakan sumber daya cloud yang mudah digunakan untuk mengaktifkan dan menjalankan aplikasi web. Berikut merupakan rancangan arsitektur untuk proyek kami, yaitu terdiri dari beberapa layanan yang sudah tercakup dalam Amazon Lifestyle, yaitu terdiri dari Amazon Lifestyle Load Balancer,
yang digunakan untuk memblokir atau menerima permintaan yang masuk berdasarkan dengan aturan dalam daftar konsol akses ke website. Beberapa server instance juga diperlukan dan dibuat menggunakan Amazon Lifestyle WordPress Instance. Amazon CloudFront itu digunakan untuk mengirimkan konten website secara aman dengan latensi atau tingkat keterlambatan yang rendah dan kecepatan transfer yang tinggi. Amazon S3 Bucket dengan WordPress Media File itu digunakan untuk menyimpan semua objek yang dibangun dan mengambil sebuah data dari manapun. High availability atau ketersediaan yang sangat tinggi dari Amazon Lifestyle MySQL Database itu digunakan untuk menyimpan semua data yang ada di website WordPress yang dibangun di dalam Amazon Lifestyle. Cara kerjanya adalah yang pertama, ketika pengguna akan masuk ke dalam website e-learning, maka Amazon Lifestyle Load Balancer ini akan menerima lalu lintas yang masuk. Jadi berarti load balancer Amazon Lifestyle mengizinkan pengguna untuk mengakses website e-learning. Load balancer tersebut akan meneruskannya ke server situs web untuk WordPress yang sudah dibuat. Server sengaja dibuat lebih dari satu agar jika salah satu instansinya itu mengalami masalah, maka instansi yang lainnya bisa mengambil alih untuk tetap membuat website menjadi responsif. Amazon CloudFront juga bekerja sama dengan Amazon S3 Bucket untuk mengambil data yang berupa objek lalu dijadikan sebagai konten website yang nantinya akan dialirkan kepada pengguna sehingga pengguna dapat melihat segala konten yang ada di website dengan mudah dan cepat. Dan jika pengguna mengakses website e-learning, maka pengguna akan mendapatkan semua data yang diperlukan dari database Amazon, database MySQL, Amazon Lifestyle ini, dan tentunya memiliki ketersediaan yang sangat tinggi juga. Dan dengan menggunakan database ini, semua data yang pengguna masukkan ke dalam website itu akan langsung ditangkap oleh database dan disimpan di sana. Berikutnya adalah estimasi biaya yang diperlukan untuk kebutuhan proyek, yaitu dengan estimasi biaya di samping ini dapat diperkirakan bahwa harga yang dibutuhkan untuk penggunaan Amazon Lifestyle selama 1 bulan pemakaian adalah sebesar 3,5 US dollar atau setara dengan Rp53.000. Namun, pada layanan Amazon Lifestyle ini juga diberikan layanan gratis atau free selama 1 bulan pemakaian pertama untuk pengguna baru. Satu akun yang didaftarkan itu akan mendapatkan penawaran hanya untuk satu paket layanan. Jadi untuk Amazon Lifestyle ini gratis untuk layanan berbasis Linux atau Unix dalam 1 bulan pertama. Nah, setelah salah satu bulan pertama itu habis, setelah masa 1 bulan pertama itu habis, jika ingin memperpanjang penggunaan paket ini, maka dapat membeli paket yang lainnya, seperti yang tersedia pada gambar. Contohnya adalah pengguna dapat membeli paket Linux ataupun Unix sebesar 3,5 US dollar per bulannya, atau 5 US dollar per bulannya, atau 10 US dollar per bulannya, atau yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan akan fasilitas yang ada di dalam paket tersebut. Selanjutnya adalah spesifikasi teknis. Pada spesifikasi teknis gambar tersebut tercakup dalam semua paket Lifestyle yang terdiri dari alamat IP yang statis, konsol manajemen yang intuitif, kemudian manajemen DNS, akses terminal SSH sekali klik untuk Linux atau Unix, akses RDP sekali klik untuk Windows, API yang tangguh, penyimpanan SSD yang tersedia dengan sangat baik, serta pemantauan pada server. Selanjutnya, dari spesifikasi tersebut yang terdapat pada paket Linux atau Unix dengan harga paket 3,5 US dollar per bulannya, atau yang kami ambil, atau gratis untuk 1 bulan pertama yang kami pakai mendapatkan spesifikasi seperti memori dengan penyimpanan sebesar 512 MB, processing dengan diberikan 1 buah vCPU atau virtual CPU, kemudian storage dengan penyimpanan data sebesar 20 GB SSD, dan transfer data atau kecepatan transfer data dengan sebesar 1 TB. Dari spesifikasi tersebut, memang masih cukup terbatas jika dibandingkan dengan paket lainnya,
Namun untuk proyek kali ini kami masih menggunakan yang gratis atau free untuk 1 bulan, namun dapat menunjang proses implementasi. Mungkin itu saja presentasi proposal proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Menggoreng ikan bercampur bakmi. Digorengnya terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.